yang torang masih miliki sehingga memungkinkan pada hari Sabat ini torang bersama-sama berkumpul untuk mempelajari firman Tuhan, walaupun torang tidak dapat bertemu muka secara langsung, namun dengan adanya Zoom atau peralatan daripada peralatan ini sehingga memungkinkan bagi torang semua untuk baku dapah satu dengan yang lain. Beberapa hari yang lalu ketua jemaat daripada Jemaat Taman Harapan, Saudara Khairupan, sudah men-teks sama kita bila mana memungkinkan untuk datang ke Taman Harapan untuk direkam. Lalu kita berunding dengan Maitua, tentu banyak sekali appointment, lalu kita berikan tanggal pada hari Jumat saat ini. Dan kemudian kita mengadakan komunikasi dengan pendeta jemaat. Kita kenal betul pendeta jemaat ini, pendeta Glenn Matindas, yang tadinya adalah pimpinan atau direktur sekolah sahabat dari daerah Jawa Tengah. Kita kaget sekali saat ini sudah berada di Taman Harapan. Congratulations adikku pendeta Matindas. Baik. Suasana sekarang kita mengetahui bahwa COVID-19 ini melanda akan seluruh dunia. COVID-19 ya, melanda sekali lagi seluruh dunia sehingga peristiwa-peristiwa, acara-acara yang sudah ditentukan tidak dapat lagi diikuti dengan seksama. Kami yang datang dari divisi yang sudah men-set program untuk 1 tahun lamanya untuk mengunjungi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu uni ke uni yang lain, tidak dapat mengikuti akan program yang sudah ditentukan oleh karena wabah ini yang sudah melanda akan dunia kita saat ini. Namun kita berterima kasih, kita patut berterima kasih dengan adanya wabah ini. Kita bersama-sama sebagai salah satu gereja, contohnya Taman Harapan ini, anggota-anggota, begitu juga tamu-tamu yang sedang mengikuti akan kebaktian bersama pada hari Sabat ini. Kita percaya bahwa kekuatan melalui Roh Kudus yang kudus yang akan datang dalam kehidupan kita, yang akan memberikan suatu makna yang luar biasa akan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kehidupan kita masing-masing. Nah, ini ada satu data yang saya ingin berikan. Survei dari General Conference, ya, keadaan kerohanian daripada anggota-anggota gereja Masih Advent hari ke-7 di seluruh dunia. Tahukah saudara berapa sekarang anggota gereja Masehi Advent hari yang ke-7 di seluruh dunia? Ada yang tahu? Saat ini ada 23 juta anggota gereja Masehi Advent hari yang ke-7 yang sedang menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali pada hari Sabat. Dan ini yang sangat menarik, teman-teman semua di Jemaat Taman Harapan. Ini yang sangat menarik sekali. Sebelum COVID-19, coba lihat data orang. Data kerohanian gereja Masehi Advent hari yang ke-7, ya, Global Church Survey Vital Spiritual Practices. Ini keadaan kerohanian orang yang datang ke gereja hanya 42% yang datang ke gereja. Tentu tua-tua jemaat, para pendeta, mereka akan datang ke gereja tepat pada waktunya. Attend church weekly. Tetapi bagaimana dengan torang pemai tua? Dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita? Apakah mereka juga hadir tepat pada waktunya atau menghadiri acara kebaktian setiap hari Sabat di gereja torang? Survei mengatakan yang dibuat oleh Andrews University, kemudian dikirimkan ke General Conference, hanya 42%.
pada hari Sabat ini, mari torang tanya di dalam torang kehidupan rumah tangga torang. Di mana istri kita, di mana suami kita, pada saat ini, pada hari Sabat ini, apakah kita juga sedang mengikuti acara sekolah Sabat, acara khotbah yang torang pelajari, yang torang dengar pada saat ini. Yang kedua adalah engage to personal devotion, adalah secara pribadi kita. Secara pribadi, bagaimana hubungan saya dengan Tuhan di dalam kehidupan kerohanian kita. Saya tidak dapat menyelamatkan istri saya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai pimpinan saat ini, saya tidak dapat menyelamatkan anak-anak saya. Istri saya tidak dapat menyelamatkan saya. Kita pemai tua tidak dapat menyelamatkan anak-anak. Kita sebagai orang tua, suami istri tidak dapat menyelamatkan kita pe anak-anak. Personal, secara pribadi kita mengadakan hubungan dengan Tuhan. Secara pribadi kita akan berada dalam kerajaan surga. Secara pribadi, tidak dengan istri, tidak dengan suami. Memang kita harapkan kita akan masuk dalam kerajaan surga beserta dengan istri, anak-anak, dan orang keluarga semua dan anggota-anggota. Namun di sini ditekankan, survei mengatakan hanya 52%. Bayangkan 52% devotion, mengadakan hubungan dengan Tuhan, berbicara dengan Dia, berdoa. Saudara dapat lihat, hanya 65%. Membaca Alkitab, mempelajari firman Tuhan, hanya berapa persen? 48%. Let us check and recheck. Mari orang periksa sekarang. Sementara COVID-19 ini, mari kita periksa keadaan kerohanian kita. Belajar sekolah Sabat. Nah, ini yang menarik lagi. Hanya 36%. Satu kali kita pergi ke satu jemaat, kemudian jemaat meminta kita untuk memberikan pelajaran sekolah Sabat dalam satu kelas. Kemudian kita mengajar 5 menit, 10 menit, semua tuh anggota-anggota mengangguk-anggukkan kepalanya. Kita ini pendeta, pimpinan. Mari kemudian sesudah menit yang ke-13, tapi itu ada sen pak kita. Dia misi ke Bapak. Yang Anda terangkan tuh sekolah Sabat bukan pelajaran hari ini, tapi 2 minggu yang lalu. Mari anggota-anggota semua. Iya kan? Iya kan? Belajar sekolah Sabat. Pendeta, tua-tua jemaat, anggota-anggota, ini survei mengatakan hanya 36%. Mari orang cek sekarang orang sekolah Sabat. Cek. Ada pernah kita tanya, ini kita tidak dapat cek karena melalui melalui Zoom begini. Maka kalau kita khotbah langsung, kita akan datang cek tuh anggota, boleh pinjam akar untuk sekolah Sabat. Kau tak boleh lihat. Pelajaran pertama sampai pelajaran yang ke-12 putih bersih itu sekolah Sabat. Nyada ada DP coretan, stabilo nyada ada. Mungkin Indonesia ya, Indonesia. Kita tahu Indonesia banyak peribahasa, salah satu mengatakan adalah kebersihan pangkal kesehatan. Yang itu sekolah Sabat lebih bersih. My beloved friends, only 36% yang belajar sekolah Sabat kita pendeta. Tapi mai tua, tapi anak mantu, semua kita ingin tahu sekarang. Tapi ini survei mengatakan, yang berikut apa ini? Penunggu pagi, penunggu malam, have morning and evening worship with family members, only what? Hanya 37%. Saudara-saudara sekalian, bagaimana sekarang kita mau masuk ke dalam kerajaan surga bila mana orang kerohanian sama seperti ini? Tetapi saudara-saudara sekalian, ini survei, data yang diberikan ini adalah sebelum COVID-19, sebelum ada Corona.
Ini torang keadaan kerohanian sekarang sebelum corona. Jadi untung sekali adanya COVID-19 ini. Sekarang orang harus apa? Tinggal di rumah. Sementara orang tinggal di rumah sekarang, maka kita percaya grafik ini dia akan apa? Berubah. Orang akan lebih banyak untuk apa? Mempelajari firman Tuhan, ya. Secara pribadi orang akan apa? Berbicara dengan Tuhan. Orang secara pribadi akan berdoa, belajar Alkitab, bukan saja belajar, bukan saja membaca, menyelidikinya, belajar sekolah Sabat, mempunyai kebaktian pagi dengan anggota, dengan kita keluarga, anak-anak semua, dan kita percaya peningkatan kerohanian orang selama COVID-19 ini akan berubah. Dan ini yang sangat menarik, ini pandangan kita. Andaikan Yesus datang pada saat COVID-19 ini, banyak sekali orang akan berada dalam kerajaan surga. Teman-teman semua, jemaat Taman Harapan, tamu-tamu semua yang di mana orang sekarang sedang belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita harus bersiap. Siap atau tidak, Yesus segera akan datang. Siap atau tidak siap? Apakah presentase orang kerohanian seperti ini, dia akan datang. Oleh sebab itu kita harus arise. Apa ini arise? Bangkit, bangun. Bangun. Karena orang kerohanian sekarang, ini dia. Kita kerohanian sekarang di sini. Nih, ini kerohanian saya. Pendeta loh. Ini tapi kerohanian sekarang ini data. 23 juta orang Advent sekarang yang sedang menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Data mengatakan bahwa kita spiritual, kita kerohanian sedang apa? Sitting, duduk, sedang sleeping, sedang tak tidur orang. Karena ini datanya. Oleh sebab itu orang harus apa? Masih ingat orang tema. Ini tema dari General Conference ini. Arise. Mari orang arise, mari orang bangkit, bangun dari orang kerohanian yang saat ini ada di sini. Jadi orang apa? Arise. Pada waktu orang bangkit, orang bangun dari kerohanian orang, maka orang harus memiliki apa? Revival. Revival dan reformation, supaya orang nyanda tak duduk lagi di orang kerohanian, sitting, duduk atau sleeping. Oleh sebab itu pelajaran orang adalah COVID-19, revival dan reformation, dan 100 hari berdoa. Ini lebih, saudara. Ini dibuat oleh General Conference. 100 hari berdoa adalah menjelang rapat General Akbar General Conference di Indianapolis. Batakuta sampai apa? Tahun depan. Jadi ini doa bukan saja 100 days, tapi kita tambah more, lebih dari 100 apa? Hari. Ini dia untuk berdoa. Oke, kita kembali lagi ke sini. Revival. Kita perlu ini revival supaya orang kerohanian nyanda berada di sini lagi. What is the meaning of revival? Apa artinya itu revival? Atau orang tahu semua revival itu adalah apa? Kebangunan rohani. Dari sisi yang lain, angle yang lain, assistant to the president, yaitu Mark Finley, seorang evangelis yang terkenal di gereja Advent, yang paling terkenal di gereja Advent, evangelis yang sangat terkenal adalah 2 orang, saudara. 1, Dwight Nelson.
Gembala jemaat, 40 tahun dia gembala jemaat di Andrews University, 40 tahun boleh. Yang kedua adalah Martin. Ini adalah dua ikon orang, dua ikon dari gereja Masih Advent hari ke-7, evangelis yang sangat hebat sekali. Ya, lalu dia katakan, kita kutip ini dan kita ingat dan kita mau bagikan sekarang sama orang Samoa. What is the meaning revival? Apa artinya ini revival ini? Revival ini adalah I should walking with God daily and come closer to Him each day. Saya harus berjalan dengan Tuhan setiap hari dan hari demi hari lebih dekat kepada Dia. Kita. Jadi pertanyaan sekarang, have I been revived? Apakah kita ada ini kebangunan rohani di dalam tape diri dulu? Apa artinya revival? Kita mau tekankan sekali lagi, saya harus berjalan dengan Tuhan setiap hari dan hari demi hari lebih dekat kepadanya. Apa artinya reformasi? Reformation. Before we pray, we need to have revival and reformation. Reformasi artinya adalah I have to change my life to be more like Jesus. Kita harus berubah. Teman-teman semua, kita harus berubah tabiat kita sama seperti tabiat Yesus Kristus. Harus berubah. Oke? Jadi sekarang kita tahu. Kita tekankan sekali lagi apa artinya revival. Kita tahu teman-teman semua tahu itu revival. Apa itu reformasi? Kita tahu, saudara-saudara pakat, tahu betul ini. Ya. Oke, dengan adanya ini, sekarang waktunya bagi orang adalah bagaimana? Shine. Kita harus memberitahukan apa yang kita miliki. Sesudah kita arise, kita memiliki revival dan reformation dalam diri kita, kita dulu. Sekarang kita pergi ke siapa? Kita pergi ke suami kita atau istri kita. Kita tidak perlu pergi sama anggota, karena kita pemai tua atau kita pai tua, dia pe kerohanian masih di sini. Di sini. Nih. Masih di sini dia. Saudara-saudara sekalian. Masih di sini. Oleh sebab itu waktunya sekarang bagi kita untuk menerangkan, untuk memberitahukan sama kita pai tua atau sama kita pai tua. Karena keadaan tapi pai tua atau pai tua, dia spiritual sedang sitting, sleeping, dan dia harus arise. Ini dulu. Bukan orang lain, bukan. Tapi mai tua dulu, tapi pai tua dulu. Sesudah dia memiliki revival dan reformation, maka tanggung jawabnya kita dengan mai tua untuk memberikan apa? Pekabaran ini sama tapi anak dulu, teman-teman semua. Anak dulu. Tapi anak mantu dulu, tapi cucu dulu. Oleh karena sekali lagi dorang kerohanian juga masih apa? Di sini. Yang tadinya kita di sini kita so arise, yang tadinya tapi mai tua di sini dia so arise, sekarang tapi anak yang tadinya sekarang dia di sini, tapi anak mantu cucu sekarang dorang so apa? Arise. Bangun. Oke. Sesudah ada revival dan reformation. Apa artinya revival? Saya harus berjalan dengan Tuhan setiap hari dan hari demi hari lebih dekat kepadanya. Apa artinya reformasi? Reformation, saya harus berubah tabiat saya sama seperti apa? Yesus Kristus harus berubah. Jadi bagaimana? Kehidupan Yesus Kristus itu pada waktu dia di dunia ini bagaimana? When he was in this early in the morning. Ini yang menarik, Pak Khairupan, menarik sekali betul. Pada waktu dia masih di atas dunia ini, Glenn, apa? Early in the morning. Apa ini early in the morning? Dini hari dia so bangun.
Jam 4.30, jam 5 dia so bangun. Dan dia berbicara dengan DP Papa. Dia berdoa early in the morning sebelum melakukan kegiatannya. Nah, kita pagi-pagi hari, saudara, saya bangun jam 4.30. Kita bangun, kita bicara dulu dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih kita masih hidup saat ini. Kita akan menghadapi banyak masalah ini hari ini. Tolong Tuhan, kita bicara dulu dengan siapa? Dengan orang PTT manis dulu, bicara dulu. Bukan dengan orang PMA itu atau apa itu, no, bukan. Kita bicara dulu. Kita sering mendengarkan sekarang istilah yaitu lockdown. Kenapa lockdown? Karena ada COVID. Ya tidak boleh kemana-mana orang. Orang harus tinggal di mana? Di rumah orang. Lockdown. Karena orang takut. Kenapa? COVID. Nah sekarang saudara, orang perlu juga sementara orang dalam rumah lockdown with Jesus. Jangan orang lockdown, orangnya nggak keluar karena takut ke COVID. Orang tinggal di rumah, malah orang nyanda lockdown atau nyanda tinggal bersama-sama dengan Yesus. Oke, ini yang menarik. Pendeta Glenn, mari datang dulu ke depan. Ini ilustrasi. Mari. Nyanda apa-apa, pakai masker juga, nyanda apa-apa. Oke. Contoh, ini pendeta Glenn, ini Yesus Kristus sekarang. Yesus Kristus, tekat apa-apa. COVID orang yang apa-apa itu. Ya. Dia ini sekarang Yesus Kristus. Kita bersama-sama dengan dia. We want to stay with Jesus. Kita mau sama-sama dengan dia. Kita mau lockdown. Kita mau, apa ini lockdown? Tak kunci kita dan dia. Sama-sama. Mari. Ini ada DP baru. Walaupun kita sama-sama dengan dia sebagai Yesus Kristus, belum tentu dia ada dalam kehidupan walaupun kita sama-sama. Belum tentu. Jadi belum tentu sekarang kita dalam rumah sama-sama lockdown dengan Yesus. Yesus ada di kita hati. Belum tentu. Yang penting yang ketiga ini, we need to lockdown in. Ini DP ini yang perlu saudara. Di COVID ini innya yang sangat penting sekali. Makasih, sama. Ya, we need to lockdown in. Aduh, ini yang penting. We need to lockdown in Jesus. Jadi kalau Yesus ada di dalam torang kehidupan, dia ada di dalam torang kehidupan, sudah tenang torang. Yang menjadi masalah sekarang, sementara torang di karantina, apakah saya sama-sama dengan Yesus, lockdown sama-sama dengan Yesus, apakah saya sudah lockdown in? Ini kita mau tekankan sekali lagi, to in. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Ini sangat penting, saudara-saudara sekalian. Bagaimana lockdown in Jesus supaya orang nyanda keluar lagi daripada Yesus itu. Dia ada dalam kehidupan kita. Kalau dia ada dalam kehidupan kita, teman-teman semua, cara kita berjalan, apa ini wajah ini, kalau ada Yesus, cara kita berpikir, yang teristimewa cara kita bicara. Ini sangat penting sekali. Sementara saya berbicara dengan sesama saya, dengan istri saya, suami saya, anak-anak saya, anak mantu saya, kata-kata apa, nadanya bagaimana yang saya ucapkan kepada orang-orang yang saya cintai, begitu juga kepada anggota-anggota semua. Tetapi bila mana Yesus ada dalam torang kehidupan,
maka orang-orang akan melihat, kenapa? Itu pendeta, tua-tua jemaat, cara dia berbicara benar-benar tabiat Kristus yang sok terpantul melalui kehidupan. Bagaimana caranya mempertahankan itu? Kita perlu ulang lagi sekarang. Kita mau tekankan lagi, pastius saudara-saudara dengar ini. Tapi ini hanya 48% sekarang orang yang membaca dan mempelajari firman Tuhan dan tulisan ilmiah. Please read and reread your Bible. Namun sebelumnya kita mau tekankan lagi, apa itu revival dan reformation? Revival dan reformation harus mengambil tempat di dalam kehidupan kita dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Revival dan reformasi itu adalah sesuatu dua kata yang sangat berbeda. Kebangunan rohani dan reformasi. Benar-benar jauh berbeda. Revival itu adalah menandakan satu kehidupan yang baru dalam torang kehidupan. Dengan cepat satu kuasa di pikiran torang ini, di hati torang ini, ada satu pembaharuan yang tadinya kerohanian torang mati menjadi hidup oleh karena Kristus ada di dalam torang kehidupan. Jadi jangan lupa, saudara-saudara sekalian, revival dan reformation pada waktu kita bangkit dari torang keadaan kerohanian yang sedang sekarat. Kalau ada revival dan reformasi, Yesus tinggal dalam torang kehidupan. Nah ini perbedaan. Torang nggak ada waktu ini, karena ini perlu bangsa 3-4 jam lagi mau menerangkan nih apa tuh revival, apa tuh reformasi, ya. Oke. Lord Tuhan, pada hari Sabat ini Tuhan transform Tuhan. Apa ini transform? Ubah kita boleh. Kita tunggu dulu tuh baik tua, tunggu dulu baik tua. Kita dulu teman-teman sekalian. Kalau kita berubah, maka tapi baik tua akan lihat kita. Kenapa? Tapi baik tua berubah. Kemudian tapi cucu-cucu, anak-anak, kenapa? Tu opa, tu papa berubah. Maka tapi baik tua juga akan berubah dan mengikuti jejak kita. Jadi yang pertama, saudara-saudara sekalian, adalah berubah adalah kita kehidupan dulu. This is the most important, kita dulu. Baru kita Kita keluarga. Why? Ini ada pertanyaan. Why should we read/study the Bible and Mrs. White books? Berdoa bukan hanya 100 hari, tapi ini akan lebih, saudara, bahkan sampai Yesus datang. Allah sudah panggil orang semuanya, anggota-anggota jemaat Taman Harapan, tamu-tamu semua, di mana yang orang belajar bersama-sama pada hari Sabat ini akan firman Tuhan. Allah sudah memanggil orang untuk mengangkat bukan orang standar, bukan orang kemauan, bukan standar daripada dunia ini, tetapi apa dikatakan? Standar kebenarannya lah yang harus kita sampaikan kepada kita pai tua, mai tua, anak-anak dan keluarga kita. Bukan kepintaran orang, no. Tetapi ini adalah standar kebenarannya, teman-teman sekalian. Ya, oke. 2 Timotius 3 16 dan 17. Orang tahu ini DP isi. Orang bisa hafalkan ini. Gampang DP ayat, gampang orang ingat. Tapi oleh pelaksanaannya yang susah ini. Kalau orang baca Alkitab, tulisannya nyawa akan merubah tabiat kita. Membaca dapat merubah orang punya kehidupan. Mengajar dan mendidik kita dan orang-orang lain kalau orang mempelajari firman Tuhan. Sangat berguna untuk doktrin, sangat berguna untuk apa?
Bila mana kita melakukan kesalahan, membuktikan kesalahan kita, semuanya itu Alkitab yang akan berbicara kepada kita. Jadi baca, teman-teman sekalian, ya, firman Tuhan ini bukan saja baca, tapi selidiki firman Tuhan itu. Kenapa saya harus membaca firman Tuhan? Kita tidak punya kesempatan untuk pergi ke universitas, dan Alkitab akan memberikan kepada saudara dan saya yang sebenarnya saudara tidak tahu menjadi tahu. Ya, give you a chance to get something you miss it. Sesuatu yang orang tidak tahu, bila mana saudara baca, saudara akan menjadi apa? Mengetahui firman Tuhan. Kenapa saya harus membaca firman Tuhan dan mempelajarinya? Nomor 2. Karena tapi pekerjaan adalah apa? Rutin. Kita mesti akui saudara-saudara sekalian, kita bekerja di divisi ada 50 jenis tuh komite 50 ada. Ya. Mau pergi ke belakang, sementara orang buang air kecil di toilet, so dipanggil, "Hey, Pastor Luis, come, hurry up. We will continue our komite." 50. Lebih rajin tapi mai tua baca Alkitab dari kita. Kita mesti akui, ya. Our job is routine. So 15 tahun kita begini terus, ya. Hanya pimpin komite menyelesaikan masalah di divisi orang ini. Our job, kita pekerjaan, saudara pekerjaan rutin. Dan Alkitab ini, bila mana saudara baca, akan memberikan suatu rasa, apa dikatakan di sini? Ayat yang kata-kata selanjutnya, baca Alkitab ini akan membuat kita punya suhu badan, keadaan tubuh kita ini hangat dan comfortable membaca firman Tuhan. Sekali lagi survei mengatakan berapa persen tadi? Hanya 48%. Berikut. Kenapa saya harus membaca firman Tuhan? Oleh karena apa? Kita selalu menghadapi tantangan problema di dalam kehidupan ini. Tidak ada orang yang tidak memiliki problema dalam hidup ini. Tamang-tamang semua, jemaat Taman Harapan, tamu-tamu, semua saudara masing-masing punya problema. Satu, masalah keluarga. Cek Jo, bingung di rumah tangga ada masalah keluarga atau tidak. 2, doi, ekonomi, finansial. 3, sosial. Ketua, tidak semua anggota jemaat senang kepada saudara sebagai ketua. Tidak semua. Pendeta, tidak semua pendeta yang senang kepada saudara. Siapa ini pendeta muda? Siapa nama? Reni. Sulit. Nyana semua orang senang pangan. Social problem. Keempat, health, COVID. Sekarang ini health ini, COVID ini, ayo harus jarak 1-2 meter. Kok pakai ini masker. Kalau waktu ini boleh lagi begini. Tadi kita yang kehidupan begini tak terus pergi di tempat cuci tangan, tak terus sebagai cuci tangan. Takut. Ini boleh orang baku polo. Masalah. Itu orang nggak tahu yang lucu tapi main tua. Tak oke hetok. Tapi main tua bilang, papa jangan dekat pak kita. Suami istri jangan dekat. Karena kena corona jangan dekat pak kita. Mar dulu. Berapa tahun? Tak tahu enggak. 77. Apapun 3 tahun yang lalu. Di hadapan pendeta. Masih lihat, Johnny Lubis, apakah kamu mau menerima istrimu ini baik dalam susah, senang, susah dan segala macam? Nah, terus iya.
Oh, habis itu Pak Tua ditanya, DC Popi, Bronto, apakah kamu bersedia menerima suamimu Johnny Lubis sebagai suamimu? Baik, dalam belum lagi selesai itu pertanyaan pendeta, tapi Pak Tua cepat sekali mengangguk. Mal sekarang baru kokehe. Papa jangan dekat kita karena corona masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sosial, sekarang masalah kesehatan. Pergi jotorah ke cek udara sekarang di lab, pastinya ada biru semua, saudara cek itu pasti ada yang merah. Kalau ada kolesterol, asam urat, kalau ada darah tinggi, segala macam masalah. Semuanya itu datang kalau orang baca tuh firman Tuhan, ya. Oke. So mau kita tutup ini, kenapa 40 menit tuh? Ya, kita ada lihat jam ini, jangan sampai terliwat dia sampai 1 jam. Orang-orang yang baca Alkitab, ini bukan orang Advent dia ini, oke? Roosevelt, presiden apa ini? Amerika Serikat. Di lemarinya, di lacinya, di mejanya, sebelum dia bekerja, dia apa? Baca firman Tuhan. John F. Kennedy, menarik saudara. Ini bukan orang Advent, bukan pendeta Advent, bukan evangelis. Sebelum dia bekerja, baca Alkitab dulu, berdoa dulu. Ini Billy Graham, evangelis well known, yang sangat terkenal. Membaca Alkitab, pendeta 4 jam setiap hari. 10 Alkitab so ancur, so rusak di JP tangan. Beberapa Alkitab ditorek ke tangan ancur, jangan ancur, mungkin masih baru terus. Dia berjanji untuk membaca, menghafal Alkitab dari Kejadian sampai apa? Wahyu. Mana ini pendeta? Khotbahnya sangat sederhana. Pendeta, tua-tua jemaat. Jadi kalau bikin khotbah, sampaikan khotbah, jangan yang susah-susah, jangan yang tidak dimengerti sama orang-orang. Satu kali pernah kita khotbah, habis khotbah, tuh anggota datang sama kita, pendeta khotbah mengenai apa? Kita jangan mengerti kali. Mari ini siapa namanya? Billy Graham. Siapa? Sampai tuh anak-anak mengerti kalau dia khotbah. Pendeta, tua jemaat, siapapun yang berkhotbah, berhasil atau tidaknya saudara berkhotbah, selesai khotbah, tanya ke anak-anak, anak-anak sini dulu. Tadi opa om ada khotbah, mengerti atau tidak? Coba perhatikan, sebentar kita khotbah tuh anak-anak ribut di bawah sana. Karena dia tidak benar, karena dia tidak perhatikan kita berkhotbah. Karena sementara kita khotbah, dia tidak mengerti, sehingga dia ribut, saudara. Seorang pengkhotbah yang berhasil adalah bilang anak-anak semua dengar terus khotbah. Jadi jangan terlalu tinggi-tinggi. Nah, kadang ada orang yang doktor tuh, pakai bahasa Greek, bahasa Ibrani, di modoin di iman di sana, orang tidak tahu itu bahasa Greek atau tidak tahu dokter tuh, mari kita pakai itu bahasa huruf-huruf, kok pakai itu huruf-huruf rupa cacing begitu, kasihan itu anak-anak. Max Stein berdoa. Sekarang dari Torang Komang. Ini tadinya dia adalah direktur VOP, Voice of Prophecy, suara nubuatan. Oke. Pendeta HMS Richard. Dia hampir dikatakan menghafal Alkitab, isi Alkitab. Yang menarik adalah di dia kantong ada apa? Alkitab yang kecil.
Alkitab yang kecil. Di DP apa? Di DP kantong. Di DP kantong dan ada Alkitab. Ini yang ada, saudara. Tapi di dalamnya juga ada Alkitab, saudara. Ya, sangat menarik. Zaman dulu kan belum ada ini. DP kacamata sangat tebal sekali. Mungkin karena so tua. Tapi yang menarik ini. Aduh. Pendeta Glenn, ini sangat menarik. Sementara berjalan, baca Alkitab toleh. Orang sementara berjalan, messenger, Facebook. Mari ini sementara berjalan apa? Baca firman Tuhan. Nanti malam minggu tuh, malam minggu. Ini pendeta Richard setiap malam, every night, doing Bible games with his children and grandchildren every night. Ayo orang-orang muda. Minggu depan atau bulan depan, mulai ada lagi tuh main bola tuh. Mulai lagi tuh Ronaldo dari Juventus. Mulai lagi tuh Messi dari Barcelona. Hafal orang saudara, tuh pemain-pemain daripada Barcelona, orang hafal semua DP apa? Sampai DP pemain cadangan. Coba dulu hafal 12 murid Tuhan Yesus. Ayo. Bisa kok sampai nomor 6, nomor 7 ke atas, so mulai bagi di atas. Itu Yudas sudah kan? Ini. Kita pergi ke Myanmar. So tua tolek. Ini orang. Dia kayak Alkitab so tebal sekali. Karena dia bukan pakai air liur soda di Myanmar kok. So tebal. Baca terus karena so tua. Tapi ini yang menarik. Ketua dari Pak, ini yang menarik dari orang yang ada. Nih, kenalin siapa? Arcek ini sekarang gembala di Ratahan. Kenapa kita ambil foto? Tahu, Glenn, 2000 ayat bisa dia ingat, dia hafal. Kita tes. Sementara seminar Kongka Cumbu, di mana terdapat? Dia bisa jawab, tenang. 2000. Kita percaya ini adalah bila mana dia tetap rendah hati, calon-calon pemimpin orang di kemudian hari. Asal rendah hati, jangan dong dia bagi ketika tuh pendeta yang so bisa 2000. Kemudian itu lain lagi, kita cerita habis itu 2000. Oke, kita tutup. Dulu iman harus kuat. Iman. Sekarang imun yang harus kuat. Dulu orang bersin, hachi. Lalu kalau orang Amerika katakan apa? Bless you. Sekarang coba orang bersin, hachi. Dianggap so kena corona ini, saudara. Dulu ada tamu dianggap berkat. Sekarang dianggap bawa penyakit, saudara. Ayo loh. Dulu ketemu jabat tangan. Sekarang saudara atau adalah pakai apa? Apa ini? Siku. Dulu bagikan senyum. Sekarang masker saudara yang dibagi. Dulu besuk orang tua membawa bahagia. Sekarang disangka membawa derita. Tapi jangan khawatir tamang-tamang semua ya. Kita tutup. Ini susah sekali mau tutup ini. Susah sekali. Kalau pendeta so tua, kehidupan susah sekali. Mau berhenti, susah berhenti. Coba perhatikan. Tilu so pensiun ya. Karena so 65 tahun ke atas. So, kita memang gitu. Perhatikan kalau pendeta so tua, susah berhenti. Kenapa banyak di dalam di sini? Banyak. Malah kalau rupa Glenn ini masih muda tuh, khotbah pendek dia khotbah.
karena masih kosong di dalam. Bagus ini orang bagus ini. Bagus ini nggak ada lagi apa wakil pendeta, pendeta, karena nggak ada lagi. Susah kita baru 4 orang mau berhenti soliwat ini, soliwat 5 menit, mari besok pasti 2 slide lagi pasti tak tutup ini. Jangan khawatir, teman-teman semua. Orang so diangkat adapted perfect parents oleh orang tua orang. Ya, bapak orang yang di sorga, perfect parents. Jangan khawatir orang, so diangkat anak. Tidak ada yang orang khawatirkan, tidak ada yang orang takuti. Sebab orang tua angkat itu, bapak orang yang di sorga, selalu memperhatikan orang. He watches over you. Dan dia lebih hebat, punya kuasa, kekuatan daripada problema yang sedang orang hadapi virus ini maupun yang lebih hebatnya. Orang tidak akan kekurangan kebutuhan dalam orang kehidupan disebabkan Bapak orang yang di sorga itu sumber-sumbernya unlimited. Apa itu unlimited? Tidak ada apa? Batas. Kalau orang sampai di sorga, aduh, mungkin kita pernah 3 tahun lalu khotbahkan ini. Kita mau ulang lagi konklusinya. Kita naik saudara. Menyambut Yesus toh. Terbang menyambut Yesus. Kau pemain tua. Orang gandengan. Mau bapak dapat dari siapa? Yesus. Tapi anak. Kita sama-sama dengan main tua ke atas kau, tapi anak tanya, Daddy, where are you going? Mama, Mami, where are you going? Papa, mau pergi di mana anak? Ini apa? Yesus. Masuk bapak dapat dari dia. Mari jo. Papa, Mama, kenapa kita tidak bisa, Mama, Papa? Kamari kana, loncat kana. Dia loncat oleh tapi anak. Marturut ulang. Tamang-tamang semua. Jemaat Taman Harapan. Ini akan terjadi, saudara. Akan terjadi. Salah satu keluarga orang akan tanyakan, mau pergi di mana, Opa? Oma? Aduh. Mungkin tapi anak akan kata, Papa sebagai pemimpin hanya berkhotbah KKR sama orang-orang lain. Begitu banyak orang yang diselamatkan. Mari kita, Papa, kita tidak bisa ke surga sekarang. Papa terlalu banyak menginjil sama orang lain, tidak menginjil sama kita. Sebagai darah daging Papa. Tetapi alangkah indahnya kita naik. Tapi banyak tua naik. Anak-anak kita naik. Anak-anak itu naik. Seluruh ini anggota Taman Harapan seluruh, tamu-tamu, orang sama-sama bergandengan tangan dan sampai di surga. Justify. Orang akan apa? Dibenarkan. Pembenaran itu so ada dalam orang berkehidupan. Sanctify. Orang ini apa? Disucikan. Glorify. Apa ini? Orang dimuliakan. Dan yang terakhir, orang sangat apa? Sangat apa? Satisfied. Sangat puas. Semoga dengan adanya COVID-19 ini, orang lockdown sama Yesus, stay dengan Yesus, sangat penting. Lockdown apa? In Jesus. Dengan demikian present stage tadi akan berubah, saudara. Dan waktu Yesus datang menjadi satu kepastian bagi kita. Bagi kita punya istri, orang pemain tua, keluarga bersama-sama untuk masuk di dalam apa? Kerajaan surga. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami sama-sama sudah mempelajari akan firman Tuhan yang sangat-sangat sederhana. Sementara kami menghadapi corona COVID-19. Kami diajak ya Tuhan, bukan saja kami di karantina, lockdown, tinggal di dalam rumah,
tapi kami ingin lockdown. Lockdown kami terkunci di dalam Yesus. Kami memerlukan revival dan reformasi dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Bukan saja kami sebagai suami atau istri, namun keluarga kami, sanak keluarga kami, anggota-anggota. Hamba ingin mendoakan akan jemaat Taman Harapan ini, memberkati pendeta, pembantu pendeta, tua-tua jemaat, seluruh anggota-anggota di Jemaat Taman Harapan ini, begitu juga tamu-tamu mungkin yang sedang menyaksikan khotbah di mana kami sudah belajar bersama-sama. Kiranya selama COVID-19 ini, kerohanian kami akan lebih baik. Hari demi hari, grafik kerohanian kami lebih baik lagi, dan akhirnya bila mana Engkau datang, nama kami Engkau akan panggil, keluarga kami Engkau akan panggil, jemaat kami Engkau akan panggil untuk masuk dalam kerajaan surga yang menjadi idaman dan tujuan kami bersama. Kami ingin menyerahkan hidup kami, keluarga kami, tamu-tamu, khususnya jemaat Taman Harapan ini hanya di tangan Tuhan, karena kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. 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 Kita dengarkan bersama dapat mengubahkan kita, dan dengan pertolongan kita dimampukan. Sebagai lagu tutup, kita menyanyi dalam lagu Sion edisi lengkap nomor 88, Tuhan Peliharakan. Janganlah takut kesusahan, Tuhan pada Tuhan ada lindungan, Tuhan peliharakan.
Mari kita tunduk kepala, kita untuk mengakhiri akan ibadah kita pada Sabat hari ini. Bapa kami, Tuhan kali kami, Pencipta dan Juru Selamat kami. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu pada siang hari ini. Usai kami mengikuti ibadah Sabat bersama-sama, kami datang mengucap syukur atas segala kasih dan berkat Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah menjadi bagian kami masing-masing. Hingga sampai saat ini, kami masih tetap diberikan kesehatan dan kesempatan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mengikuti ibadah Sabat pada siang hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan dalam suatu rangkaian menutup akan ibadah KKR-Net kami sepanjang minggu ini. Firman Tuhan yang sudah dibentangkan oleh Pendeta Johnny Lewis, itu mempertebal iman kami, mengangkat hati kami, dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Tuhan bantu kami supaya bangkit dan dapat bersinar. Tuhan bantu kami supaya dapat mereformasi kehidupan kerohanian kami, agar kami lebih bersedia bagi kedatangan Kristus yang sudah tidak lama lagi. Kami tahu bahwa Tuhan akan datang mengakhiri segala